Secara definisi, perubahan sosial artinya perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi dari bentuk masyarakat, termasuk aspek nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku yang terjadi antara kelompok dalam masyarakat. Sedangkan definisi dari kebudayaan dalam kamus sosiologi, ini maknanya adalah kompleks totalitas yang mencakup beberapa aspek seperti pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, atau kebiasaan yang lainnya yang diperoleh dari anggota masyarakat. Kemudian, teori perubahan sosial. Teori perubahan sosial ialah serangkaian konsep dan pandangan yang dikembangkan para ahli sosiologi untuk menganalisa proses perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini mencakup 5 teori. Yang pertama, teori evolusi. Ini artinya perubahan pada ciri-ciri yang dapat diwariskan dari populasi makhluk hidup dari generasi ke generasi. Kemudian yang kedua, teori siklus. Ini artinya perubahan sosial yang terjadi secara berulang kali. Yang ketiga, teori fungsionalis. Ini adalah bagian yang saling terkait dan saling mempengaruhi satu sama lain. Kemudian yang keempat, teori konflik. Ini terjadi akibat adanya konflik yang menghasilkan kompromi-kompromi yang berbeda dengan kondisi sebelumnya. Dan yang terakhir, teori gerakan sosial, yaitu seperangkat keyakinan serta tindakan tak terlembaga yang dilakukan oleh sekelompok orang untuk memajukan ataupun menghalangi perubahan dalam masyarakat. Yang selanjutnya, hubungan antara perubahan sosial dan perubahan kebudayaan. Hubungan antara perubahan sosial dan kebudayaan ini saling bersangkutan. Keduanya mempunyai aspek yang sama, yaitu terpautnya penerimaan cara-cara baru dalam masyarakat untuk memenuhi segala kebutuhan-kebutuhannya. Pertama, ada perubahan penduduk. Ini meliputi bertambah pergolakan penduduk melalui kematian, kelahiran, dan juga migrasi perpindahan yang akan mempengaruhi lingkungan tempat tinggal dan juga pola interaksi dan sosial norma di masyarakat. Kedua, ada penemuan baru. Adanya penemuan iptek berdampak pada perubahan masyarakat karena penemuan baru sama pengaruh antar bidang kehidupan. Yang ketiga, ada konflik masyarakat sama manusia hidup. Pertentangan tidak dapat dihindari karena merupakan bagian dari interaksi sosial. Ketika terjadi konflik, maka masyarakat akan muncul keresahan sosial dan kekecewaan karena individu sangatlah mudah terpengaruh. Yang keempat, ada pemberontakan revolusi. Pemberontakan revolusi dapat terjadi oleh faktor eksternal masyarakat itu seperti bencana alam, peperangan yang mempengaruhi bagaimana tindakan ke depannya dari perubahan sosial. Akibat revolusi atau pemberontakan tersebut contohnya seperti Perang Dunia Kedua yang mempengaruhi bagaimana negara-negara sekitarnya dan juga revolusi. Ada faktor-faktor yang mendorong jalannya proses perubahan. Di sini sudah ada kontak dengan kebudayaan lain. Salah satu proses yang menyangkut hal ini adalah diffusion. Diffusion ini mempunyai dua tipe. Yang pertama, difusi intramasyarakat atau intra-society diffusion. Yang kedua, ada difusi antar masyarakat atau inter-society diffusion. Ada juga sistem pendidikan formal yang maju, sikap menghargai hasil karya seseorang dan keinginan-keinginan untuk maju, toleransi terhadap perbuatan menyimpang yang bukan merupakan delik atau pelanggaran hukum. Juga sistem terbuka lapisan masyarakat atau open stratification. Juga penduduk yang heterogen, ketidakpuasan masyarakat terhadap bidang-bidang kehidupan tertentu, orientasi ke masa depan, dan nilai bahwa manusia harus senantiasa berikhtiar untuk memperbaiki hidupnya. Proses perubahan sosial dan kebudayaan. Yang pertama, penyesuaian masyarakat terhadap perubahan. Keserasian atau harmoni dalam masyarakat atau social equilibrium merupakan keadaan yang diidam-idamkan setiap masyarakat. Keserasian masyarakat dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana lembaga-lembaga kemasyarakatan yang pokok benar-benar berfungsi dan saling mengisi. Dalam keadaan demikian, individu secara psikologis merasakan akan adanya ketentraman karena tidak ada pertentangan dalam norma-norma dan nilai-nilai. Yang kedua, ada saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan. Saluran-saluran perubahan sosial dan kebudayaan, atau avenue or channel of change, merupakan saluran-saluran yang dilalui oleh suatu proses perubahan. Umumnya, saluran-saluran tersebut adalah lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam bidang pemerintahan, ekonomi, pendidikan, agama, rekreasi, dan seterusnya. Lembaga kemasyarakatan tersebut menjadi titik tolak, tergantung pada kultural fokus masyarakat pada suatu masa yang tertentu. Yang ketiga, ada disorganisasi atau disintegrasi dan reorganisasi atau reintegrasi. Organisasi merupakan artikulasi dari bagian-bagian yang merupakan suatu kesatuan fungsional. Suatu disorganisasi atau disintegrasi mungkin dapat dirumuskan sebagai suatu proses berpudarnya norma-norma dan nilai-nilai dalam masyarakat karena perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan. Sementara itu, reorganisasi atau reintegrasi adalah suatu proses pembentukan norma-norma dan nilai-nilai baru agar serasi dengan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah mengalami perubahan. Yang pertama ada arah perubahan. Apabila seseorang mempelajari perubahan masyarakat, perlu pula diketahui ke arah mana perubahan dalam masyarakat itu bergerak. Hal yang jelas adalah perubahan bergerak meninggalkan faktor yang diubah.
Akan tetapi, setelah meninggalkan faktor itu, mungkin perubahan itu bergerak kepada sesuatu bentuk yang sama sekali baru. Mungkin pula bergerak ke arah suatu bentuk yang sudah ada di dalam waktu yang lampau. Usaha-usaha masyarakat Indonesia yang bergerak ke arah modernisasi dalam pemerintahan, angkatan bersenjata, pendidikan, dan industrialisasi yang disertai dengan usaha untuk menemukan kembali kepribadian Indonesia merupakan contoh kedua arah yang berlangsung pada waktu yang sama dalam masyarakat kita. Kemudian yang selanjutnya ada modernisasi. Bagian pertama ada pengantar modernisasi. Secara historis, modernisasi merupakan suatu proses perubahan yang menuju pada tipe sistem-sistem sosial, ekonomi, dan politik yang telah berkembang di Eropa Barat dan Amerika Utara pada abad ke-17 sampai abad ke-19. Sistem sosial yang baru ini kemudian menyebar ke negara-negara Eropa lainnya, serta juga ke negara-negara Amerika Selatan, Asia, dan Afrika pada abad ke-19 dan ke-20. Negara Amerika Serikat, Kanada, dan Australia mengalami proses kolonisasi dan migrasi, sedangkan kebanyakan masyarakat di Asia dan di Afrika berwujud kerajaan yang didasarkan pada ikatan tradisi dan ikatan darah yang sangat kuat. Kemudian ada definisi modernisasi. Istilah modernisasi ini berdasar dari kata modern yang dari bahasa Latin itu modernus, yang dibentuk dari kata modo dan ernus. Modo berarti cara dan ernus menunjuk pada adanya periode waktu masa kini. Yang berarti modernisasi itu proses menuju masa kini atau proses menuju masyarakat yang modern. Modernisasi juga dapat pula berarti perubahan dari masyarakat yang awalnya tradisional menuju masyarakat yang modern. Jadi modernisasi ini merupakan suatu proses perubahan ketika masyarakat yang sedang memperbaharui dirinya berusaha mendapatkan ciri-ciri atau karakteristik yang dimiliki masyarakat modern. Kemudian selanjutnya ada disorganisasi dalam proses modernisasi. Disorganisasi itu sendiri adalah proses berpudarnya atau melemahnya norma-norma dalam nilai-nilai dalam masyarakat karena adanya perubahan. Perwujudan disorganisasi yang nyata adalah timbulnya masalah-masalah sosial. Masalah sosial dapat dirumuskan sebagai penyimpangan atau deviation terhadap norma-norma kemasyarakatan yang merupakan persoalan bagi masyarakat pada umumnya. Suatu masalah sosial adalah peranan-peranan sosial khusus yang dimiliki oleh individu di dalam masyarakat atas dasar tradisi atau kelahiran, dan juga peranan atas dasar perbedaan kelamin yang dalam suatu proses perubahan mengalami kegoyahan. Proses modernisasi juga dapat menimbulkan persoalan-persoalan. Kemudian ada transformasi dalam modernisasi. Keyakinan yang kuat terhadap kebenaran tradisi, sikap yang tidak toleran terhadap penyimpangan-penyimpangan, pendidikan, dan perkembangan ilmiah yang tertinggal merupakan beberapa faktor yang menghambat proses modernisasi. Justru pendidikan dan perkembangan ilmiah merupakan hal penting untuk mengimbangi perkembangan teknologi dalam modernisasi. Hal mana akan mencegah terjadinya ketertinggalan budaya. Akan tetapi, modernisasi yang terlampau cepat juga tidak dikehendaki karena masyarakat tidak akan sempat mengadakan reorganisasi. Kemudian yang terakhir ada syarat dari modernisasi itu sendiri. Yang pertama, ada cara berpikir yang ilmiah atau scientific thinking yang melembaga dalam kelas penguasa maupun masyarakat. Yang kedua, ada sistem administrasi negara yang baik, yang benar-benar mewujudkan birokrasi. Yang ketiga, adanya sistem pengumpulan data yang baik dan teratur dan terpusat pada suatu lembaga atau badan tertentu. Hal ini memerlukan penelitian yang kontinu agar data tidak tertinggal. Yang keempat, penciptaan iklim yang favorable dari masyarakat terhadap modernisasi. Yang kelima, tingkat organisasi yang tinggi di satu pihak berarti disiplin, sedangkan di lain pihak berarti pengurangan kemerdekaan. Dan yang terakhir ada sentralisasi wewenang dalam pelaksanaan perencanaan sosial atau social planning.